Setelah melalui proses sidang yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung akhirnya memvonis Teddy Pardiana dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara. Ya, vonis tersebut dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kamis kemarin. Majelis Hakim menilai Teddy secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Teddy Pardiana bin AM Atinet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Ada dari fakta persidangan yang diambil oleh majelis hakim terkait bahwa pernikahan ini adalah hanya pernikahan siri. Itu mungkin ya Pak ya? Iya. Kalau nggak saya salah dengar ya. Jadi ini seolah-olah di sini itu adalah Pak Teddy menikah dengan almarhum Lina hanya sebatas pernikahan siri gitu kan. Nah, pada saat persidangan padahal JPU sudah menghadirkan sebagai alat bukti, bahkan legalisasi buku nikah pun sudah ditetapkan sebagai barang bukti yang disita ya gitu kan. Nah ini kalau misalkan saya perlu buktikan lagi ya bahwa pernikahannya itu antara Pak Teddy dengan almarhum Lina itu adalah sah secara hukum, bukan pernikahan siri. Nah ini yang saya menjadi agak ganjil apa gitu kan sebenarnya gitu. Pertama itu, kedua bahwa nama almarhum itu di kartu keluarga, di buku nikah, di apapun namanya Lina, bukan Lina Zubaidah. Nah ini maksudnya apa? Seolah-olah kan bahwa itu adalah copy paste dari semua berkas dari jaksa gitu kan. Padahal kami menyatakan bahwa itu adalah namanya Lina di SNK, di buku nikah ya Pak ya, namanya Lina semua. Tapi ini seolah-olah Lina Zubaidah. Kan dari mana nama muncul itu kan Lina Zubaidah gitu kan. Meski vonis yang diberikan kepada suami almarhumah Lina Zubaidah itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara selama 2 tahun. Namun ketika mendengar vonis tersebut, ayah sambung Rizky Febian selaku terdakwa kasus penggelapan aset itu langsung tertunduk lesu mendengar vonis tersebut. Paling saya pikir-pikir dulu ya. Jangan ya, 2 hari ya. Jangan lewat, nanti setelah lewat berarti enggak. Kalau saya sendiri nggak ada yang ditakutkan ya, mau dihukum mau di apa, selama saya bisa menyelesaikan yang berhubungan dengan almarhumah udah 3 tahun belum beres-beres. Sekarang mungkin finalnya mau beres. Bahkan ketika majelis hakim memberi ruang untuk banding atas vonis tersebut, Teddy hanya menyatakan pikir-pikir dan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Putusan masih saya pikir-pikir juga ya, mau banding atau stop di sini gitu. Jadi dikasih waktu sama hakim yang mulia sekitar 7 hari. Terima nggak dengan putusan tadi? Belum, masih Yang maksudnya 1 tahun 3 bulan itu. Dipikir-pikir aja dulu ya. Pikir-pikir aja dulu kalau itu. Ya, konflik antara Teddy dan Rizky Febian memang sudah memanas sejak kematian mendiang Lina Zubaidah Januari 2020 lalu. Kala itu Rizky sempat melaporkan peristiwa kematian mendadak ibundanya ke polisi hingga akhirnya makam almarhumah dibongkar. Masa sih seorang Rizky Febian tega ibaratnya melaporkan dan akhirnya tega kalau secara ini kan kelihatan. Kalau sobul adabnya memandikan mayat itu kan harus lemah lembut. Nah ini apalagi diotopsi, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Apalagi ibunya, tahu kan otopsi kayak gimana. Teddy selaku sang suami menjadi satu-satunya orang yang kala itu diduga
menjadi musabab kematian almarhumah. Tapi kala itu polisi tak menemukan kejanggalan dari kematian mendiang Lina Zubaidah, kecuali sakit kronis yang diderita mantan istri komedian Sule ini. Dari kasus pertama aja itu, saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri, dan akhirnya hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian, itu tanggal 21 Maret udah keluar dari Polrestabes, dan emang terbukti tidak bersalah. Emang pure itu sakit. Meski cercaan dan tudingan menghujam, tapi akhirnya Teddy bisa bernafas lega. Ia saat itu tak menyangka jika Iki, demikian sulung Sule Karib disapa, bisa setega itu mengambil keputusan mengotopsi jenazah sang bunda. Teddy bahkan mensinyalir ada orang yang mendalangi di balik keputusan putra sambungnya. Sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh. Nah ini sangat saya mohon Pak Iki sama Teh Putri sadar. Meski Teddy akhirnya lepas dari bayang-bayang hukuman penjara, dalam susah hidup berkalang nelangsa ditinggal mendiang Lina Zubaidah, tinggal bersama bintang buah cintanya dengan almarhumah, Teddy juga terus dihujam isu perebutan aset dan warisan mendiang Lina. Teddy pun terus berselisih dengan Rizky Febian, ihwal aset atau harta gonogini bersama almarhumah. Datang ke Bapak Iblis sebagai lawyer, jadi selebihnya biarkan dari pihak lawyer saja yang melanjutkan. Apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina, bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Kalau memang ada haknya sudah, cuma kan tetap harus ikutin proses yang ada, jalanin dulu, terus juga kita harus cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, pasti ada prosesnya dulu, ada step by step dulu. Penguasaan aset yang emang pranikah. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana gitu. Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya, penguasaan aset yang emang pranikah. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai, karena di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil. Pemicu persoalan kan pertama itu terkait aset kos-kosan yang terletak di Bojongsoang. Jadi sampai saat itu aset tersebut dalam penguasaan pihak dari RF dan kawan-kawan. Saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja lah. Kalau kita bicara kompilasi hukum Islam ya, itu hak dari suami yang ditinggalkan oleh istri ketika meninggal dunia. Beliau mempunyai hak 1/4 bagian karena punya anak. Kecuali tidak punya anak, setengah bagian. Tapi karena di sini cerai mati, ketika si pewaris meninggal dunia, itu si ahli waris yang ditinggalkan punya hak masing-masing, ada bagiannya. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka. Dan akhirnya, melalui laporan penggelapan aset yang diajukan Iki,
Teddy yang mengaku sempat menjual 1 unit minibus bekas milik almarhumah untuk menutupi sisa hutang almarhumah, akhirnya dinilai terbukti bersalah telah melakukan penggelapan aset hingga akhirnya harus menjalani vonis penjara. Di LP awal itu memang terkait ada kos-kosan, ada Villa Bandung Indah, dan mobil. Ini 3 objek ya yang waktu itu dilaporkan awal oleh Rizky Febian. Tapi yang berhasil naik ke penyidikan dan proses persidangan hanya mobil Kijang Innova. Yang lainnya tidak ada bukti. Yang masuk perkara ini mobil. Bukan mobil dulu, Bu. Cuman mobil yang naik. Iya. Saudara Teddy menganggap bahwa itu mah harta warisan. Nah, itu sama sekali bukan harta warisan dari almarhumnya, karena itu dibeli dari uang Rizky Febian sendiri. Pak Teddy itu berani menjual, kenapa? Karena pada saat itu atas nama almarhum, kalau mau jual nggak apa-apa, karena ini untuk membayar utang almarhum, Nah, kalaupun toh itu adalah harta warisan, saudara Teddy juga tidak bisa menjual sendiri, karena ada ahli waris yang lain. Ya, tapi buktinya ada. Almarhum itu ketika sebelum meninggal itu punya utang, namanya utang itu kan ada utang bersama, ada utang bersama. Nah, jadi saya kira penyidik juga dan jaksa juga tidak gegabah menetapkan tersangka dan menyatakan berkas itu lengkap. Kalau saya ngegelapin di mana? Wong yang dijual mobil Innova juga atas nama almarhumah Lina. Jadi keterangan saksi itu hampir semuanya berawal dari keterangan Pak Asep Hermanto, supir gitu kan. Jadi semua saksi itu mengetahui kejadian itu dari Pak Asep. Jadi saksi istilahnya kan testimonium di auditu, jadi hanya mendengar dari sepihak gitu. Rizky Febian dan sang ayah komedian Sule memang selalu tak mau bicara panjang ihwal langkahnya memperkarakan Teddy. Keduanya selalu mewakili keputusan tersebut kepada kuasa hukumnya. Apanya? Ini ngaco terus ya pertanyaannya. Udah, ini tadi janji 5 menit ya. Kalau misalkan mengkait-kaitkan dengan orang lain, nggak baik lah. Kalau mau tanya tentang kehidupan aku sekarang bahagia, alhamdulillah, dengan anak-anak. Aku masih bertanggung jawab sama anak-anak. Terlepas itu tidak ada urusan lagi sama siapapun. Dengan vonis penjara ini, babak baru kehidupan nelangsa Teddy sepeninggal Lina Zubaidah semakin getir. Apalagi ia harus meninggalkan buah cintanya yang masih kecil. Lantas bagaimana nasib Bintang? Akankah dititipkan ke keluarga almarhumah Lina atau akan diasuh oleh kakak-kakaknya saat Teddy menjalani hukuman nanti? Bagaimana Bintang kelak akan melalui hari-hari tanpa kehadiran ayahnya? Ya itu dia. Ibunya udah meninggal, sekarang saya malah ada amanah buat membesarkan si Dede Bintang, malah diseret suruh ditahan. Makanya saya yang bingung masalah anak sih. Ya mudah-mudahan lah si Dede Bintang juga ada yang lebih sayang lagi kalau emang yang terpait atau gimana-gimananya gitu lah. Bintang juga punya kakak sambung ya? Ya selama ini yang saya lihat sih kurang care atau ya selama ini Bintang juga ya malah yang dapat kasih sayangnya dari yang lain lah, gitu aja. Udah capek 3 tahun juga harusnya ada aktivitas yang ibaratnya makan harus terus, dari itu udah jadi tahanan kota lumayan capek juga kalau dibilang ini nggak bisa gerak sana sini, lapor Senin Kemis, terus mau kerja juga sulit gitu. Sedangkan kebutuhan buat si kecil kan nggak ada yang tahu ya, tetap makan terus jalan, makanya ya lumayan agak berat sih kalau kata saya ninggalin si Dede. Tapi ya alhamdulillah sendiri saya ini finalnya mungkin ya nanti kedepannya almarhumah bisa tenang di alam sananya, karena emang udah 3 tahun yang berhubungan dengan istri saya harus diberesin gitu.